fitrahnya wanita. Barang siapa yang ridho dengan fitrah ini, yaitu haid ini, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama ya ketika dia ridho. Dan memang ada amalan-amalan bagi orang yang haid dan nifas ketika di bulan Ramadan, dan tetap mendapatkan ataupun mendulang pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwati fillah, ya, ukhti-ukhti semua yang salehah. Alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan, tetapi pasti ada yang sedih, ada yang kesel, ada yang iri. Siapa ini? Nah, ini tidak semuanya ya, tetapi ada ya yang sedih. Contohnya adalah ya wanita-wanita yang merasa sedih, yang lain bisa berpuasa tetapi saat ini mereka tidak bisa berpuasa dikarenakan uzur syar'i, yaitu haid dan nifas ya. Ada juga yang keselnya bagaimana nih? Ada yang akhwat ya yang awalnya udah puasa dari pagi sampai maghrib, detik-detik mau buka puasa, datang bulan. Nah, ini kadang-kadang keselnya di situ ya. Kemudian ada juga yang iri. Yang iri ini bagaimana? Yang ketika dia haid dan nifas, dia iri sama bapak-bapak nih, sama laki-laki yang gak kedatangan haid. Padahal sebenarnya kenapa harus iri? Padahal Allah sudah mengatakan ya, Allah sudah mengatakan memang ini adalah bagian dari fitrahnya wanita. Barang siapa yang ridho dengan fitrah ini, yaitu haid ini, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama ya ketika dia ridho. Dan memang ada amalan-amalan bagi orang yang haid dan nifas ketika di bulan Ramadan, dan tetap mendapatkan ataupun mendulang pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Jadi jangan iri, jangan kesel, juga jangan sedih. Semuanya sudah ada takarannya dan ada tips-tipsnya bagaimana kita bisa tetap mendapatkan pahala yang berlimpah ruah ketika kita haid dan nifas di bulan Ramadan. Baik, yang pertama, menyiapkan hidangan berbuka. Nah, ini ada hadisnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nah, ini dia. Jadi nggak perlu sedih, karena ketika kita memberikan makanan untuk orang-orang yang berpuasa, kita tetap mendapatkan juga pahala yang sama dengan orang yang kita beri makan tadi. Jadi jangan sedih ya. Justru ada juga dari kalangan akhwat, yaitu wanita-wanita muslimah-muslimah yang memaksakan diri ya, padahal sudah diharamkan, memaksakan diri untuk berpuasa, gak makan, gak minum ya, memaksakan diri untuk sholat, memaksakan diri untuk membaca Al-Quran dan iktikaf di masjid ketika bulan puasa, padahal semua ini adalah diharamkan bagi mereka ya. Kalau namanya haram, berarti jika dilakukan malah dapat dosa, jika ditinggalkan malah dapat pahala. Jadi udah ridho aja ya, terima saja ya, insya Allah ya. Allah maha tahu bagi wanita-wanita yang memang hatinya bersih, ingin sekali, rindu ingin beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang mana mereka tersebut ya. Baik, yang pertama tadi menyiapkan hidangan berbuka. Kemudian yang kedua, mencari ilmu.
Mencari ilmu apa? Terserah mau ilmu apa, tetapi ilmu yang bermanfaat, ya, bukan ilmu-ilmu yang negatif, ya. Bisa mencari ilmu, utamakan juga di situ ilmu agama, terutamanya lagi, khususnya lagi ilmu tentang puasa atau ilmu tentang Ramadan, ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Cari ilmunya, misalnya tentang berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa yang makruh di dalam puasa, ya, sunnah-sunnah di dalam puasa, ya. Kemudian mungkin ilmu yang lainnya, mungkin ilmu tafsir. Kalau belum mahir berbahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, maka mungkin bisa mempelajari bahasa Arab ketika bulan Ramadan. Apapun itu, carilah ilmu ketika di bulan Ramadan dan niatkan untuk beribadah, ya. Insya Allah barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah berzikir. Ustazah, boleh ya berzikir ketika haid dan nifas? Boleh, ya. Kita bisa baca al-ma'thurat, bisa juga baca zikir-zikir pagi dan petang yang ada di dalam buku-buku zikir tersebut, ya. Nah, bertasbih, bertahmid, bertakbir itu tidak ada masalah, tidak berdosa mengucapkan kata-kata tasbih, tahmid, takbir dan tahlil serta yang lainnya, ya. Kemudian bisa kita mengikuti majelis-majelis ilmu juga, majelis zikir dan sholawat, ya. Kalau sekarang ketika corona, kita bisa live, istilahnya belajar atau mencari ilmu, kemudian ikut juga mendengarkan zikir-zikir ataupun sholawat ataupun tilawah Al-Quran dari YouTube, ya, ustaz-ustaz ataupun pelantun sholawat dan zikir yang bagus. Kemudian memaksimalkan berdoa. Kalau orang yang haid dan nifas biasanya kita sebut cuti atau libur, tetapi ketika haid dan nifas tidak serta-merta membuat kita cuti dan libur dari beribadah dan dari berdoa. Berdoa itu diperbolehkan bagi orang yang haid dan nifas. Jadi jangan ragu lagi mau doa apa ketika bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ya. Doa misalnya yang bagus ketika itu, ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, andaikan aku bertemu Lailatul Qadar, doa apa yang bagus dibaca?" Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Allah, wahai Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, maka Engkau pun menyukai orang yang minta ampunan, karenanya ampunilah diriku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini doa dibaca dari malam ketika 10 pertama sehingga 10 terakhir, banyak-banyak membaca doa ini, apalagi yang 10 terakhir, ya, di mana ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang pada malam 10 terakhir tersebut, kita yang haid dan nifas jangan bersedih, kita masih bisa dan masih diperbolehkan untuk berdoa banyak-banyak walaupun tidak sholat, ya. Kita masih bisa berzikir, bersolawat, berdoa di malam tersebut. Kemudian doa apa saja itu yang tadi yang bagus yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, mohon pengampunan. Kemudian yang seterusnya bisa kita doakan orang tua kita, bisa kita doakan anak kita, pasangan kita, ya. Kalau yang jomblo-jomblo mungkin bisa melantunkan doa memohon kepada Allah agar segera dipertemukan dengan jodohnya. Nah, ya, bagi wanita yang haid silakan diamalkan, banyak-banyaklah berdoa. Kemudian ketika haid dan nifas kita bisa memperbanyak kegiatan sosial. Nah, ini salah satunya, ya. Amal kebaikan, jika apapun itu bentuknya, jika diniatkan kepada Allah SWT, untuk Allah SWT, ya, insyaallah itu akan menjadi pintu
bagi kita untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sosial? Macam-macam, apapun itu. Ya, membantu orang-orang. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa mengajar, maka kita mungkin bisa mempersiapkan platform ya untuk orang-orang lain belajar. Misalnya kita mendirikan komunitas-komunitas pengajian online misalnya ataupun offline, ya, kita sebagai panitianya, ya, mungkin panitia iktikaf, panitia buka puasa dan sebagainya, dan kalaupun kita mempunyai ilmu yang bagus, ya, dalam hal agama, misalnya contohnya bacaan Al-Quran kita sangat fasih, ya, maka kita ajarkan kepada anak-anak cara membaca Al-Quran, mungkin menggunakan Iqra, ya, atau buku-buku yang lainnya. Ini tak ada masalah karena dia bukanlah daripada Al-Quran. Iqra adalah buku untuk belajar Al-Quran. Jadi silakan jangan berhenti mengajarkan pada anak-anak walaupun kita dalam keadaan haid dan nifas, ya. Baik, memberikan santunan kepada anak-anak yatim ini juga bisa, ya. Bersih-bersih lingkungan, ya, bersihkan masjid atau cuci mukena di masjid, ya. Kadang-kadang ketika bulan Ramadan banyak yang memakai mukena-mukena tersebut, ya, tapi sayangnya jarang dicuci. Maka kita berinisiatif, kita yang mencucinya mungkin 2 kali seminggu atau ya paling lama ya 1 kali lah seminggu. Baik, itu tadi memperbanyak kegiatan sosial. Nah, untuk di rumah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita niatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Contohnya bagaimana? Ya, berbaik budilah kepada orang tua, bantu orang tua, apalagi ibu kita di dalam hari-hari bulan Ramadan ini. Mungkin membantu beliau memasak, membantu beliau menyuci baju, membersihkan rumah, ngepel dan nyetrika, ya. Niatkan untuk ibadah para akhwat yang haid dan nifas ini, ya. Ini salah satu alternatif kita untuk beribadah, mendulang pahala yang berlimpah di bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak sedekah. Yang namanya sedekah, kebiasaannya orang selalu berpikir itu pasti adalah dalam bentuk uang ataupun harta. Tetapi sedekah itu ternyata lebih besar, bukan cuma dari materi, tetapi juga bisa dari bantuan moral, kemudian bisa juga dari senyuman. Jadi kalau nggak punya uang, ya udah sedekahnya dengan ilmu, dengan senyum. Kemudian sedekah dengan ilmu, mengajarkan anak-anak membaca Quran itu pun sedekah, ya. Memberikan nasihat-nasihat yang bagus itu pun sedekah. Jadi kalau infak ini memberikan uang atau memberikan materi. Nah, ini dia perbedaannya antara sedekah dengan infak. Yang mana-mana saja, yang penting kita memberi, gitu, memberi sedekah ataupun infak ketika bulan Ramadan. Baik, apalagi yang bisa kita lakukan ketika kita haid dan nifas? Salah satunya adalah membangunkan orang-orang di rumah untuk sahur, ya. Ini sangat penting sekali karena sahur adalah sunnah. Sementara kita tidak berpuasa, maka kita pun mencoba meraih pahala dan keridhaan Allah melalui membangunkan orang untuk sahur. Paling bagusnya lagi bagaimana? Mempersiapkan makan sahur untuk mereka, ya. Kadang-kadang yang luput dari bulan Ramadan itu karena seorang semua berinvestasi pahala di dalam memberikan buka puasa, tapi kadang banyak juga orang yang lupa, ya, untuk memberikan makanan untuk bersahur, gitu ya. Kadang-kadang kita pernah dengar sahur on the road, misalnya, ya, sahur on the street, orang membagikan makanan sahur ketika di jalan, ya, didatangi satu-satu. Nah, tentunya ini bagi wanita, bagi para akhwat, pastikan kondisi Anda aman, ya, baru boleh keluar pada malam hari ataupun pada dini hari untuk membagikan makanan sahur. Baik,
Kemudian memberi makan orang berpuasa sudah saya sebutkan tadi di awal, ya, perbanyak zikir dan mendengarkan Al-Quran. Al-Quran jika didengarkan, ya, ketika haid dan nifas, walaupun kita tidak bisa membacanya, mendengarkannya pun mendapatkan pahala, ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, warnai hidup Anda ketika haid dan nifas dengan tilawah Al-Quran. Hidupkan laptopnya, hidupkan di HP. Jadi ketika haid dan nifas bukannya berhenti mendengarkan Al-Quran, ya, terus dengarkan Al-Quran. Yang video-video Korean dramanya dikurangin, sinetronnya dikurangin, jadi diganti mungkin dengan tadi tilawah Al-Quran ataupun dengan ceramah-ceramah ustaz-ustaz ataupun ustazah ataupun nasihat-nasihat yang baik di online, ya. Baik, kenapa saya sebut Korea? Sebab memang banyak yang terlena ketika dia sudah haid, mereka libur, nggak ada mau buat apa-apa, apalagi orang sedang berpuasa, apalagi lagi karantina karena corona. Jadi semua orang di rumah, tambah dia haid, ya udah berleha-leha menghabiskan dari episode pertama sampai berjilid, ya, nggak selesai satu drama pindah ke judul drama yang lainnya. Nah, ini yang banyak wanita haid dan nifas terjerumus di dalamnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ya. Intinya jangan berhenti beribadah walaupun bukan beribadah sholat, ya, ataupun puasa. Terus lakukan amal-amal kebaikan apapun itu, selama itu baik dan diniatkan untuk ibadah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Selamat haid dan nifas di bulan Ramadan. Jangan lupa catat berapa hari Anda haid, berapa hari Anda nifas, sehingga nanti bisa kita atur bagaimana, apakah harus ada yang diqada, apakah ada yang harus difidyahkan. Ini sangat penting sekali dan sangat banyak terluput dari ingatan atau memori kawan-kawan akhwat. Bahkan ada yang umurnya sudah balik, sudah lulus universitas, masih bertanya, "Ustazah, puasa Ramadan ketika saya haid itu apakah diqada atau tidak?" Sampai dia bertanya seperti itu. Jelas ketika kita haid, ya, dan nifas, puasa Ramadan haruslah diqada. Kalau sholatnya tidak diqada. Nah, maka daripada itu yang saya harus ingatkan kepada kawan-kawan semua yang akhwat, jangan lupa mencatat berapa hari haid, berapa hari nifas. Itu, ya. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mendulang pahala, keberkahan dan kasih sayang Allah dan pengampunannya di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.